Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Habib. Terima kasih nih buat kalian yang udah mau ngeklik video ini, mau nonton video ini, mau dengerin video ini. Jadi nih kita bakalan ngebahas suatu wabah nih ya, yaitu wabah Black Death. Dan kita udah kedatangan narasumber sekaligus dokter ya. Langsung aja mungkin ya kita panggil nih Dokter Zamroni. Halo dok, selamat Halo, datang. Habib Wisnu. Kenang dulu dong. Untuk sebelumnya terima kasih sudah Sama-sama diundang dong. oleh Habib Wisnu karena kita hari ini bakal bahas sesuatu yang menarik. Perkenalkan dulu ya. Nama saya Muhammad Zamroni, biasa dipanggil Zamroni, dan saya itu dokter spesialis kandungan. Kandungan ya dok. Iya, kandungan. Jadi ini sepertinya udah banyak yang tahu nih ya tentang wabah Black Death itu ya. Tapi kayaknya ada beberapa orang yang mungkin belum tahu nih tentang wabah Black Death ini. Jadi kita udah kedatangan nih seorang dokter kandungan lah ya. Bakalan ngejelasin, sharing sama kita nih tentang wabah Black Death itu. Jadi Black Death itu semacam wabah hitam yang menyebabkan kematian besar dari kutu tikus yang hitam yang terinfeksi bakteri. Untuk lebih lengkapnya mungkin langsung dokter Zamroni aja yang jelasin ya. Wabah Black Death itu dari mana sih dok asalnya? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Habib Wisnu tadi, yang spesifik dan mendetail, yang secara singkat pada jelas itu benar sekali. Dan pertanyaan Habib Wisnu tadi, berasal dari mana sih wabah Black Death itu? Asal usul Black Death masih diperdebatkan. Pandemi ini berasal dari Asia Tengah atau Asia Timur, tetapi kemunculan pertamanya secara definitif terjadi di Crimea, Rusia pada tahun 1347. Di mana sih dok dan kapan nih terjadinya wabah Black Death itu? Wabah Black Death ini awalnya mulanya terjadi di daratan Eropa. Wabah Black Death yang berlangsung selama sekitar 7 tahun diperkirakan merenggut nyawa sampai 75 sampai 200 juta jiwa. Karena besarnya jumlah korban, Black Death ini disebut-sebutkan sebagai pandemi paling mematikan dalam sejarah. Bahkan nyaris memusnahkan populasi Eropa. Wabah ini terjadi di sekitar 1817 sampai 1823. Nah tadi kan udah aku jelasin kan penyakit wabah Black Death itu berasal dari tikus. Apakah benar nih dok kalau wabah Black Death ini berasal dari tikus? Selama ini saya membaca banyak artikel dan kebanyakan itu menyebutkan penyebabnya bukan dari tikus, melainkan bakteri yang menginfeksi kutu. Wabah pes disebabkan oleh kutu yang terinfeksi yang menyebar lewat hewan pengerat. Oh iya, gimana sih dok cara penyebaran Black Death ini? Pada abad pertengahan, kutu dan tikus paling banyak ditemukan di kapal-kapal dagang yang kemudian menempel di baju lalu menular di satu orang ke orang yang lain. Itulah mengapa Black Death menyebar melalui jalur perdagangan laut dan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Jadi melewati perdagangan menyebarnya wabah Black Death. Oh iya, penyebab terjadinya wabah pes yang menyerang warga melalui pelabuhan itu apa dok? Wabah pes yang menyerang pribumi terjadi karena kegagalan panen sehingga mengharuskan pemerintah melakukan impor beras yang tanpa disadari membawa kutu tikus penyebab pes. Jadi karena kekurangan beras dulu ya. Oh iya, faktor utamanya itu apa dok? Faktor utamanya itu kemungkinan besar dibawa oleh kutu yang hidup pada tikus hitam yang melakukan perjalanan kapal Genoa menyebar melalui cekungan Mediterania dan mencapai Afrika Utara, Asia Barat dan seluruh Eropa melalui Konstantinopel, Sisilia dan semenanjung Italia. Ini soal wabah pes nih dok. Apakah itu singkatan atau nama lain dari wabah? Wabah pes adalah penyakit menular dengan potensi mematikan yang disebabkan oleh bakteri bernama Yersinia pestis yang hidup di sejumlah binatang, umumnya tikus dan kutu di tubuh mereka. Wabah pes adalah penyakit utama yang bisa menular ke manusia.
Dan penyebabnya itu hewan-hewan peliharaan. Dan tikus itu peliharaan. Oh iya. Apakah Black Death masih ada sampai sekarang nih dok? Untuk Black Death sendiri sampai sekarang itu masih ada, tapi sudah tidak seganas dulu. Pada waktu puncaknya ratusan tahun yang lalu itu, salah satu negara yang paling terimbas adalah Italia, di mana sekitar 33% itu populasinya meninggal karena penyakit Black Death. Oh, apakah Black Death ini masih bisa disembuhkan gitu dok penyakitnya? Untuk penyembuhan, peristiwa ini dikenal sebagai Black Death selama abad ke-14. Saat ini penyakit ini mudah diobati karena berkembangnya teknologi. Jadi bersamaan dengan penyakit berkembang dan teknologi juga berkembang, dan penyakit yang zaman dulu itu dapat disembuhkan dengan teknologi zaman sekarang karena teknologi medis itu zaman sekarang itu sudah maju. Oh, ada pencegahannya nggak dok itu dok buat penyakit Untuk itu? pencegahan tentunya ada, seperti menjaga kebersihan rumah, terutama di area yang berpotensi menjadi sarang, menggunakan sarung tangan saat berhadapan dengan hewan yang bertujuan agar kulit terhindar dari kotoran hewan yang banyak mengandung bakteri penyebab penyakit, seperti menggunakan obat pembasmi serangga. Kalau kasus Black Death ini nih, berarti kehidupan Eropa tidak bersih dong dok, jorok gitu. Menurut saya sebaliknya, ketika peradaban maju, manusia menjadi mampu memerangi penyakit lebih efektif, dan pengobatan adalah senjata umumnya. Oke dok, terima kasih banget udah mau datang ke sini. Terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua nih. Terima kasih juga untuk buat para pendengar nih yang udah nonton sampai selesai, mau dengerin kita ngobrol nih sama kita. Saya ngobrol dengan Dokter Zamroni nih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Ngomong di situ ya. Ya, ada tambahan mungkin dari Dokter Zamroni. Ya, terima kasih kepada Big Wisnu sudah mengundang acara kali ini tentang podcast yang bernama Black Death. Dan bila ada salah kata dari saya minta maaf. Dan semoga ilmu yang bisa saya sampaikan walaupun sedikit semoga bermanfaat. Amin. Ya. Terima kasih dok udah datang sini.